Bapak Ibu, pada siang hari ini warga senior merayakan Natal ya dengan tema Yesus datang membawa pemulihan. Pemulihan, bicara tentang pemulihan berarti pernah ada hubungan yang baik, berarti pernah ada sesuatu yang indah yang terjadi, berarti pada waktu ada sesuatu yang kita baik-baik, kita sepertinya seperti keluarga yang sejahtera, yang damai. Tetapi karena sesuatu bisa menjadi pecah, bisa menjadi berpisah, bisa menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, makanya perlu ada pemulihan. Yesus datang membawa pemulihan, artinya Yesus yang memulihkan hubungan antara yang rusak supaya menjadi pulih kembali. Bapak Ibu, ayat yang dikasih ke kita pada hari ini, mari kita baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 ya. Bapak Ibu yang punya Alkitab atau Alkitab, mari kita baca sama-sama ya. Sudah semua ya, katakan baca bersama-sama pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia ini siapa saudara? Maria akan melahirkan, Ibu Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Maria akan menamakan dia Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani yaitu Joshua, atau bahasa Aramnya disebut Yeshua, artinya Tuhan menyelamatkan. Dalam bahasa Indonesia dengan nama Yesus, artinya juru selamat. Juru selamat itu apa Pak? Juru selamat itu, juru selamat adalah orang yang tugasnya menyelamatkan nyawa. Sekali lagi, juru selamat adalah orang yang tugasnya menyelamatkan nyawa. Apa Pak nyawa itu? Alkitab mencatat bahwa di dalam pribadi manusia, di dalam tubuh kita ini ada 3 pribadi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nyun sewu Bapak Ibu, kalau kita semua dipanggil Tuhan, kalau kita panggil Tuhan, maka kalau manusia sudah mati, tubuhnya kemana ya? Tubuhnya kembali ke tanah. Kemudian rohnya kembali kepada Tuhan karena dia yang memberikan nafas. Yang ketiga yang namanya jiwa. Jiwanya kembali kemana saudara? Jiwa ini kembali kemana? Jiwa inilah yang harus dihakimi, yang harus diadili. Bapak Ibu, jiwa apa Pak? Jiwa itu ngomong jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu apa Pak? Jiwa itu pikiran, kemauan, perasaan. Dari ada 3 hal pribadi dalam hidup kita yang harus diselamatkan adalah pikiran, kemauan, perasaan. Pada waktu orang yang mau atau sudah meninggal, sudah meninggal dipanggil Tuhan, maka jiwa inilah yang akan menentukan dia berada di mana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca di kitab Lukas, Injil Lukas, maka jiwa ini ada 2 tempat pilihan Bapak Ibu. Pertama, bisa bertinggal atau transit sebentar di Hades, atau transit dia di Verdos. Hades itu apa Pak? Hades itu gambarannya neraka, tapi belum neraka sungguhnya, masih gambaran neraka. Neraka yang icip-icipnya itu saudara ya. Kalau surga, Verdos itu gambaran surga Bapak Ibu. Kita tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya melayani kematian di Malang. Saya hampir 5 kali menuntun orang yang berada di dalam Tuhan mengalami kematian. Dan kita melihat orang-orang yang matinya di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan saya melihat pada waktu mereka sudah kenal Yesus, beribadah, dan ini ada seorang ibu usianya 89 tahun, dan dia seorang majelis gereja, tapi sinodenya berbeda dengan kita. Pada waktu dia sakit, jatuh sakit, dia berada di rumah sakit, kemudian saya ditelepon. Saya nggak bisa ke Malang, saya cuma berdoa di dalam video call saja, tetapi ibu ini, anak-anaknya semua memaksa saya untuk ke Malang karena ibu ini tiba-tiba, saudara, tiba-tiba tuh marah-marah, muaki-maki semua orang yang menjaga, dimuaki-maki semua, dimuari semua, ada kalimat kotor keluar semua dari padanya dia majelis gereja.
Anaknya bingung sehingga saya akhirnya ke Malang, saya melihat ibu ini, saya masih undangan Natal Pak Ibu waktu itu. Jadi belum selesai saya harus pulang. Saya berkata sama ibu sama anaknya ngumpul semua di rumah sakit di RSUD Kepanjen Kota Malang, ngumpul semua, juga itu ada tetangga yang sakit sebelahnya, tetangga sebelahnya juga mengikuti saudara. Tuhan mengizinkan saya untuk belajar menuntun kembali walaupun mereka ini seorang majelis gereja. Saya berkata, ibu ikuti saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia mengikuti semua saudara. Setelah mengikuti, Tuhan berkata ada sesuatu kepahitan di dalam hatinya kepada suaminya. Saya berkata, ibu bilang sekarang ibu mengampuni suaminya yang sudah meninggal. Sulit berkata awalnya, tapi dia mengucapkan, aku mengampuni suamiku yang sudah meninggal, mengampuni anak-anakku, mengampuni seterusnya saudara. Setelah kejadian itu, dia tenang saudara. Tidak marah-marah lagi, tidak ngomel lagi. Setelah itu tenang. Anaknya malam saat saya mau pulang, tiba-tiba ibu ini berkata, aku masih menunggu baptis. Saya pikir kok nunggu baptis? Oh iya, karena ibu ini dulu mungkin belum dibaptis selam juga. Saya bilang kan, sudah ibu. Ini istri saya tanya, ibu sudah, tapi ngantri dibaptis nduk, nunggu air. Itu hari Minggunya. Mulai Senin saya lihat dia tidur pulas, tidak ngomel sekali, tapi tidurnya senyum saudara. Anaknya bingung kok dari yang ngomel-ngomel kok jadi tidurnya. Anaknya bingung sehingga suster dipanggil, suster nih tolong ibu saya kok nggak bergerak, kok nggak ngomel-ngomel lagi. Pas sudah sakit, susternya datang, kemudian jari kakinya dipites sama susternya. Dia bilang, apa? Gitu saudara. Jadi ibu yang sudah tidur nyenyak itu dipites jarinya bilang, apa? Gitu. Jadi dia bilang, enggak apa-apa gini loh bu, tapi kok gak senyum, kok gak marah-marah ya? Ya biarkan tidur tenang. Maka saya ditelepon lagi, saya datang lagi ke rumah sakit. Tiba-tiba saya datang, dia begini, yang jaga nama Lulus ya panggilnya, Lus, sudah. Apa bu? Didaftar nih baptis ah. Sudah, itu saudara. Nah, setelah kita doa lagi, ibu ini senyum dan tenang. Dan saya tahu pada waktu dia mengakhiri hidupnya, dia sedang berfellowship. Artinya dokter bilang itu koma, tapi ternyata tidak. Kalau koma di pites ini kan nggak suara saudara, tapi di pites ini dia bergerak. Nah, dia sedang fellowship sama Tuhan karena dia akan melepaskan tubuh yang fana ini kembali kepada debu dan jiwanya kembali pada Verdas. Apa artinya saudara? Artinya sini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka dia akan kembali tempatnya ada di Verdas. Sebelum pulang ke surga, dia tinggal dulu di Verdas. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekarang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu ini, mudah-mudahan saya besok enggak begitu saudara, ibu-ibu ini bandel biasanya. Kalau sakit hati sama suaminya almarhum atau istrinya almarhum itu enggak mau mengampuni, sehingga pada waktu Tuhan memanggil dia pulang, dia harus marah-marah, dia harus mengalami kesusahan saudara. Tapi saya 5 kali saya persis mengalami menuntun kematian orang dalam Tuhan. Saya diingatkan Tuhan. Saya juga, istri saya ngomong, kalau sekarang kita ada salah, yuk kita maafkan. Saya juga mendatangi mertua saya, saudara. Saya mendatangi bapak saya. Semua yang di dalam hati saya membuat saya sakit, saya harus mengucapkan minta maaf supaya besok kalau Tuhan panggil, gak perlu katanya ngamuk-ngamuk, saudara, tapi langsung ikut Tuhan. Berada di Verdas. Pak, ini Natalnya kok medeni ya Pak? Oh Natal kok bahas kematian? Tidak saudara. Karena Yesus datang menyelamatkan jiwa kita. Tanpa Yesus kita akan mengalami hukuman yang kekal saudara. Yang kedua, Yesus datang menyelamatkanmu. Dari mana Pak? Wong saya lahir itu dari kandungan bapak ibu itu procot itu ya. Ya sudah begini Pak, dosa mana yang saya pakai? Dosa mana yang saya perbuat? Saya lahir sudah kondisinya seperti ini. Bapak Ibu, saya dulu juga pernah berkata, kok katanya kita perlu Yesus menyelamat jiwa. Lah saya lahir juga seperti ini kok. Saya lahir dosa yang mana saya perbuat. Bapak Ibu, kita putar belakang ke bawah ya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita melihat kakek nenek moyang kita dulu adalah Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata, karena satu orang yang berbuat dosa,
ke dalam dunia ini, semua maut dan dosa itu menguasai seluruh dunia, sehingga setiap orang harus mengalami yang disebut dengan kematian kekal. Kenapa kita membutuhkan penyelamat, saudara? Kenapa Yesus butuh? Saya butuh keselamatan, Pak. Coba kita tanya sama Bapak Ibu yang sudah senior nih. Maksudnya senior kan usianya sudah, firman itu misal garam itu kira-kira sudah berapa ton yang dimakan di dalam tubuh ya, kurang sudah senior. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira pada waktu Allah pertama kali menciptakan Adam dan Hawa itu serupa dengan siapa? Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dengan siapa, Bu? Serupa dengan gambarnya Allah. Jadi Adam dan Hawa ini karakternya persis Allah, gaya hidupnya persis Allah, perkataannya, pikirannya, perasaannya, kemuanya persis sama dengan Allah. Kemudian Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, dosanya ketidaktaatan. Kemudian Adam dan Hawa dibuang atau diusir dari. Lah, setelah Adam dan Hawa diusir, maka Adam dan Hawa punya anak. Namanya siapa, Pak Bu? Kain dan. Nanti lo tanya malaikat enggak tahu, repot lo ya. Sekarang sudah beritahu. Nanti kalau malaikat tanya sudah diberitahu Pak Edi ya. Anaknya Adam dan Hawa pertama kali ya siapa, Bu? Kain dan. Kemudian Habil dibunuh oleh Kain. Betul. 130 tahun umur Adam, punya anak lagi laki-laki yang bernama Set. Lah, anak-anak Adam yang Set ini serupa juga segambar dengannya, cuma nyanyanya kecil. Jadi anaknya Adam ke bawah ini serupa dengan gambarnya Adam, bukan gambarnya Allah lagi. Sehingga Bapak Ibu dan saya, karena turunan Bapak Ibu kakek nenek kita ini segambar dengan Adam, maka kita semuanya punya karakternya Adam. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Gambar saya ini masih gambarnya Adam, gambarnya ibu, semua gambarnya Adam. Kemudian Allah karena kasihnya yang begitu besar, dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Namanya siapa? Yesus. Yesus itu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau dia turun ke sini menebus Bapak Ibu dan saya, maka diharapkan saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau saya dan Bapak Ibu serupa dengan gambar Kristus, maka kita akan bersama-sama dengan Yesus berada di Firdaus. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah, saudara, maka patron kita yang kita contoh itu adalah Yesus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengaku di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup saat itu. Apa bisa, Pak, kita hidup seperti Yesus? Bisa. Bagaimana caranya, Pak, kalau supaya kita belajar hidup seperti Yesus? Belajar hidup seperti Yesus itu langkah demi langkah. Maka ada pujian yang mengatakan begini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang. Jadi pelita yang dimaksud ini bukan lampu sorot, tapi pelita dimaksud ini adalah lampu yang pakai minyak. Jadi kalau lampu pakai minyak, kalau berjalan itu menerangnya langkah demi langkah, bukan sampai ke sana, saudara. Yesus itu Tuhan, Pak. Yesus itu Maha Suci, Pak. Yesus itu mulia, Pak. Mana kita bisa sama seperti Yesus? Ya kalau sudah langsung melihat pada akhirnya Yesus nggak akan bisa. Tapi kalau kita bisa belajar setiap hari langkah demi langkah, maka langkah kita semakin hari semakin bijaksana, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah serupa dengan Kristus, maka di mana Yesus berada, kita pun tinggal di situ. Yesus berkata, siapa yang melayani aku dimanapun aku berada, dia harus ada di situ. Ya.
menjadi tua. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan, tapi bijaksana adalah kewajiban. Bapak Ibu dan saya punya kewajiban menjadi seorang yang bijaksana. Ya, kita ini sudah usia Pak, sudah gini nggak bisa. Bapak Ibu bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yuk nak, kita belajar ya, ibadah ke gereja, kita ibadah sama Tuhan Yesus supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jangan merokok nak. Tidak bisa Pak, lah Bapak yang merokok, saya yang merokok. Merokok itu tidak ada di Alkitab. Ya nggak ada di Alkitab saudara, dicari manapun merokok tidak ada di Alkitab. Tapi merokok itu dilarang di pom bensin. Di pom bensin aja merokok tidak boleh, apalagi di sor. Merokok itu juga tidak boleh Pak, karena merusak tubuh. Lah kalau makanan berkelebihan merusak tubuh nggak? Sama Bapak Ibu. Makanya kita harus sama-sama terus menjaga agar tubuh kita ini menjadi bait Allah yang sempurna. Tuhan menyelamatkan umatnya. Tadi kitab Matius ya, Ia melahirkan seorang anak laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Pada konteks waktu itu saudara, yang dimaksud umat pada waktu yang tulisan itu adalah Israel, bukan kita. Tetapi karena Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, Allah adalah firman. Ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita, namanya Yesus. Tapi ayat 11, Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Israel. Tetapi mereka menolak dan tidak menerimanya. Ayat 12, maka setiap orang, sampai di sini saudara saya, setiap orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi keselamatan itu tidak menjadi umat pilihannya Israel saja pada waktu itu saudara, tapi sudah sampai ke kita. Jadi karena kasih karunia, Bapak Ibu dan saya mendapatkan kasih karunia keselamatan. Apa akibatnya saya mendapatkan kasih karunia? Yang pertama, ada hubungan pemulihan dengan Tuhan. Ya, kita seharusnya mendapatkan hukuman kekal, hidup mati kekal di dalam neraka, tapi karena kasih karunia kita tidak lagi mengalami kematian yang kekal, tetapi hidup bersama Yesus di surga yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu akan mengalami pemulihan, hubungan akses, ada hubungan antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Apa Pak keuntungannya? Bapak Ibu akan mengalami pemulihan pertama kali adalah pribadi. Setiap pribadi kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ekonomi akan dipulihkan oleh Tuhan. Dari mana Pak? Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, Allah pernah mengadakan perjanjian berkat dengan Abraham. Ya. Ada 3 berkat yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama adalah berkat bakul. Berkat bakul itu berkat yang cukup dimakan dalam 1 hari. Itu ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan pada hari ini. Jadi makanan hari ini makanan disebut dengan berkat bakul. Berkat bakul itu berkat yang dimakan dalam 1 hari. Yang kedua, Allah memberikan berkat lumbung. Berkat lumbung itu berkat yang bisa disimpan, saudara. Lah, berkat bakul dan berkat lumbung ini itu berlaku untuk semua orang. Yang Kristen, tidak Kristen, kalau bekerja pasti dapat berkat 2 ini. Panasnya, hujannya dapatnya sama. Yang kenal Yesus, tidak kenal Yesus, hujannya sama. Yang kenal Yesus, tidak kenal Yesus, panasnya sama. Lah, ini dialami oleh semua orang, saudara. Kalau nanti terjadi masa sukar, tahun 2023 sudah diprediksi adalah masa yang sukar, maka saya mengatakan tahun 2023 kalau benar itu masa sukar, maka tahun 2023 adalah tahun mujizat. Kok nggak ada amin? Tahun 2003 tahun mujizat. Kalau benar-benar tahun 2003 itu adalah tahun sukar, bulan depan itu Januari tahun sulit, tahun sukar, tahun gelap, maka tahun itu adalah tahunmu. Kenapa kok tahun mujizat, Bu?
Karena mujizat itu terjadi pada masa yang sukar. Mujizat itu terjadi pada masa yang sulit. Jadi Bapak Ibu yang percaya sama Yesus akan mendapatkan yang ketiga namanya berkat surga. Berkat surga disebut dengan mujizat, ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ini ayat 12 berkata berkat surga. Berkat surga adalah berkat yang bisa dinikmati hanya oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Selain itu tidak bisa. Berkat surga ini akan terjadi apabila berkat lumbung dan berkat pagul tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, Bapak Ibu. Nanti tahun depan, tahun 2023 katanya yang sudah diprediksi oleh semua tokoh ekonomi adalah tahun sulit, maka disitulah berkat surga akan banyak yang turun dinikmati oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Semuanya mengalami kesulitan. Kita juga menghadapi kesulitan karena dunianya sama di sini, tapi pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Itu disebut dengan berkat surga. Jadi berkat surga itu hanya dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Loh, yang kalau yang nggak percaya Pak, ya nggak dapat saudara. Coba nanti dicatat di rumah ya. Galatia 3 ayat 29 dibaca di rumah. Nanti dikesak di sini ya. Galatia 3 29 dihafalkan terus dikesak. Saya baca ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Allah telah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan janji ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Perjanjian Allah dengan Abraham tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun, oleh keadaan apapun. Selama yang bikin perjanjian itu dia adalah keturunan Abraham. Siapa Pak keturunan Abraham itu? Keturunan Abraham adalah setiap orang yang percaya atau yang gambarnya sudah persis dengan Yesus. Jadi pesan kita, pesan Natal hari ini Bapak Ibu teman, mari kita belajar setiap hari perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita persis setahap demi setahap menjadi sama seperti itu Kristus. Supaya apa? Berkat Abraham itu juga turun atas. Nanti 2023 itu sulit Pak. Tahun 2023 sulit, semua berkata sulit. Kita nggak sulit, ya kita pun akan berada di dalam dunia yang sama karena tinggal di wilayah yang sama. Kita pun mengalami harga gula sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan, sama. Kita pun mengalami kekurangan, mereka juga kurang, tapi kita punya jalan keluarnya yang turun dari sorga, yang namanya berkat yang ketiga tadi. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjadi milik Kristus. Yesus datang membawa pemulihan, artinya Bapak Ibu yang belum dipulihkan, mari kita sambut Yesus masuk di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita setiap hari belajar bersama Yesus, diperbarui tiap hari. Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia seperti saya, misalnya keselamatan, kita pegang keselamatan. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan ini jangan Bapak Ibu bawa keluar masuk gereja, datang ke gereja kita bawa, pulang gereja kita bawa, jangan dibawa terus, tapi harus dibuka karena di sini ternyata banyaknya kasih karunia Tuhan yang akan merubah pribadi kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, zamannya makin lama tidak makin baik. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mulai hari boleh belajar setiap hari, belajar perkataan kita menjadi seperti Kristus. Jadi kalau berkata, yang diperkatakan jangan yang kelihatan, tetapi yang kebenarannya. Tahun depan adalah tahun sulit. Ya, kamu katakan tahun depan ada tahun sulit, tapi bagi saya adalah tahun mujizat. Karena mujizat terjadi pada masa yang sulit. Tidak mungkin pada waktu kita kelimpahan, pada waktu kita penuh sukacita tiba-tiba ada mujizat. Nah, ini namanya sudah nggak mujizat, sudah kamu mujizat itu terjadi atas masa kondisi yang sukar, ya. Mungkin pesan Natal pada siang hari tidak begitu panjang, tapi biarlah kita sambut Yesus datang mempemulihan bagi keluarga kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan nyawa kita
nyawa kita tidak akan binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Tidak hanya kekal di dalam kerajaan surga nanti, tetapi kita bisa menikmati surga turun ke bumi. Kita bisa menghadirkan surga di bumi, menghadirkan di keluarga kita. Mungkin Bapak Ibu tiba-tiba menyanyi menangis, itu surga saudara. Tiba-tiba Ibu tenang duduk, kok aku seneng yo, rasanya gembira, itu surga lagi turun ke hati kita. Tiba-tiba rasanya kita menjamu seseorang, tiba-tiba kita senang, itu surga lagi turun ke hati kita. Itu surga yang rohani. Bapak Ibu, ayat terakhir Efesus 1 pasal 3, bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah menyediakan segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat, apapun yang Bapak Ibu butuhkan dan saya butuhkan, Dia sudah sediakan di dalam surga. Caranya ngambil gimana? Caranya ngambil Pak, yang penting cara ngambil. Caranya ngambil, saudara harus punya iman yang kuat tentang Yesus Kristus. Caranya Pak, setiap hari harus melakukan 5M. M pertama adalah membaca firman. Nah, M kedua apa Bu? Mencatat. M ketiga apa Bu? M keempat? M kelima? Wah, ini yang luar biasa ini, yang kemarin ikut. Sekarang saya bawa ke sini. Setiap hari Bapak Ibu warga senior pertama harus melakukan M pertama, membaca firman setiap hari. Yang kedua, mencatat firman-firman. Setelah dibaca ada beberapa harus dicatat supaya kita bisa ingat. Kemudian yang ketiga, merenungkan, direnungkan. Setelah direnungkan kita tahu, maka melakukan. Setelah melakukan, loh kok ada mujizat Pak? Dibagikan, hanya membagikan. 5M ya, membaca firman, mencatat firman, beri kemuliaan buat Tuhan semua. Luar biasa roh senior. Tua pasti, dewasa itu pilihan, bijaksana itu kewajiban ya. Mungkin pesan Natal tidak kita perpanjang. Kita bersyukur warga senior adalah warga yang luar biasa tempat ini ya. Tahun depan akan menjadi contoh, karena Bapak Ibu akan mengalami mujizat lebih dahulu ya. Mujizat itu nanti Bapak Ibu ceritakan, bagikan kepada Tuhan. Mari saya undang bagi diri sama-sama.